Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih bertemu kembali dengan saya Bapak Tony Setiawan, Magister Pendidikan dalam perkuliahan K3 pertemuan kelima atau perkuliahan kelima. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua tentunya, dan salam semangat. Tanpa semangat kita tidak bisa berdiri tegak. Baik, lanjut ya. Nah, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja. Kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, sebelum kita lanjut membahas materi perkuliahan kelima, saya akan mereview sebentar pertemuan yang kemarin ya. Nah, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang kecelakaan kerja, kecelakaan akibat kerja dan sebagainya. Nah, sebenarnya kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, itu seibarat gunung es, ya, itu hanya terlihat sekilas saja. Hanya terlihat sekilas. Atau artinya hanya terlihat sebagian kecil saja. Ibarat ini gunung es, kecelakaannya itu hanya pucuk gunung ini. Akan tetapi penyebabnya atau masalah yang ditimbulkan dan sebagainya tentang kecelakaan kerja ini masih mempunyai bagian yang sangat dalam dan besar sekali. Jadi nampaknya hanya kecelakaan, tetapi setelah diteliti banyak sekali hal yang berpengaruh dan terpengaruh dari kecelakaan tersebut. Ini maka dari itu kecelakaan kerja diminimalisir semaksimal mungkin. Nah, oke, next ya. Nah, sebenarnya saya agak geli dengan sikap atau attitude kalian ketika mengerjakan tugas. Pada pertemuan kemarin ada tugas yang mana membahas atau kalian disuruh mengobservasi di tempat kerja masing-masing tentang 4 kondisi, yaitu unsafe condition, kondisi tidak aman; unsafe action, tindakan tidak aman; near miss, hampir kecelakaan; dan accident, kecelakaan. Nah, ini tugasnya adalah mengobservasi. Ini ada tugas mengobservasi. Nah, sebagian kecil yang benar dan sebagian besar kurang benar, sebagian besar salah. Ini loh, sini saya ingin menyampaikan ini loh, kebiasaan-kebiasaan dan kesalahan kalian sebagai mahasiswa. Saya ingatkan kembali ya, kalian itu adalah mahasiswa, bukan siswa. Mahasiswa, di atasnya siswa. Pola pikirnya harus berbeda dengan siswa. Kebiasaan-kebiasaan saudara ketika memakai seragam putih abu-abu sudah tidak bisa dipraktekkan lagi, diterapkan lagi di masa perkuliahan seperti ini. Kebiasaan kalian itu ini loh, kurang fokus ya. Tugasnya apa, yang dikerjakan apa, ini kurang fokus. Jadi kurang memperhatikan. Video yang hanya sekian puluh menit saja tidak ditonton sampai selesai, di skip ya. Saudara ya, adanya miscommunication dengan saya. Ibarat nonton film saja bisa sampai selesai 2 jam 3 jam. Saudara menonton perkuliahan saja yang wajib hanya sekian menit dan saudara skip. Terlihat dari pekerjaan saudara. Kalau pekerjaan saudara benar, saya yakin saudara menonton video ini sampai selesai. Karena tugas dan sebagainya saya berikan di dalam video ini. Penjelasan lengkapnya ada di video ini. Bahkan ada yang tanya tanggal maksimal kapan, berarti insya Allah tidak memperhatikan video dengan jelas. Kemarin itu maksimal tanggal 18 dan saya perpanjang secara tidak saya umumkan, saya perpanjang sampai tanggal 19. Itu pun ada yang tanya lagi, terpaksa harus saya menjawab. Andai saja itu ditanyakan lagi di pertemuan ke-5 dan setelahnya tidak saya jawab. Silahkan perhatikan dan simak baik-baik videonya, gitu ya. Nah, ini kebiasaan kalian ini tidak fokus ya, tidak memperhatikan. Jadi jangan ditiru atau jangan dilanjutkan.
ampun diterus-teruske. Kemudian kebiasaan kalian sebagai mahasiswa itu ini tidak membaca. Baca. Bahkan di awal ya saya sudah mengatakan silakan pakai laptop atau komputer untuk mengakses atau mengikuti kuliah saya di kuliah.ifed.ac.id. Namun kalian tetap pakai HP. Oke lah kalau pakai HP boleh. Kalau pakai HP silakan di mode desktop. Situs desktop yang besar. Kalau modenya mode mobile sebenarnya juga cukup jelas asal kalian membaca. Masa iya tidak bisa membedakan antara tugas kelas 1A dengan 1D? Kok bisa-bisanya? Itu dibaca ya Mas, dibaca, woconen, dibaca, diperhatikan. Itu sudah saya pisah antara kelas 1A dan 1D. Dan saudara tidak mungkin kebalik asal saudara kelas ketika masuk kelasnya di awal tidak salah. Itu tidak mungkin kebalik karena tidak bisa diakses. Yang pengumpulan tugas kelas A tidak bisa diakses oleh kelas D dan sebaliknya. Ini kebiasaan saudara itu kurang membaca. Silahkan ditinggalkan yang kurang-kurang itu. Mosok ya mahasiswa kon maca arasan-rasen. Kebangetan itu saudara namanya. Baik, kemudian kesalahan yang ketiga ini loh, saudara itu asal kirim tugas. Nanti saya berikan contohnya. Ini asal kirim tugas. Kalau asal kirim tugas ya tidak bisa. Tidak semudah itu Ferguson. Tugasnya apa yang dikirim apa. Ibarat saudara pesan di rumah makan, saudara itu pesannya nasi goreng, ternyata dikirimi nasi putih saja, ya jelas pasti saudara tidak kelegan. Begitu juga dengan saya, apa yang saya minta di tugas ini dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di RPS, kemudian saudara mengumpulkannya yang tidak sesuai atau asal-asalan, yo tidak bisa Mas, Mbak. Enggak seperti itu caranya kuliah. Itu bukan kuliah itu. Wah, paling dosennya orang moco. Saya baca, saya perhatikan, bahkan saya cek. Ini kebiasaan kalian, 3 kebiasaan saudara yang perlu kalian tinggalkan. Nah, saya akan memberi contoh ya, contoh hasil tugas mahasiswa kemarin. Mungkin kalau saudara melihat saya langsung, melihat air muka saya ketika ngomong seperti ini, pasti saudara tahu betapa saya ingin menyampaikan hal ini. Nah, di tugas mahasiswa itu ada 3 karakter nilai atau 3 kategori nilai. Yang pertama itu nilai 0. Nilai 0 itu apa tuh nilai 0? Yang tidak mengerjakan atau tidak mengirim tugas itu nilai 0. Jelas itu nilainya 0. Tugas itu sudah ada deadline-nya. Saudara tidak mengumpulkan selepas deadline, ya sudah nilainya 0. Ini kuliah ya, ini bukan main-main ya, ini perkuliahan loh. Saudara itu bisa saja tidak lulus dan diwajibkan mengulang, tidak masalah. Lebih baik itu saudara mengulang mata kuliah daripada attitude saudara itu sama seperti ini terus. Toh mengulang juga masih ada 3 kesempatan. Ini kan semester 1, masih ada kesempatan semester 3, semester 5, dan semester 7. Jadi tidak masalah. Ibarat saudara tidak lulus 2 kali pun tidak masalah, masih ada kesempatan. Usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Nanti saya contohkan. Nah, kemudian ada yang kedua adalah nilai minimal. Nilai minimal itu seperti asal kirim tugas, tugas tidak lengkap, salah kirim, yang dikirim asal-asalan, itu nilai minimal. Nilai minimal berapa? Saya itu ngasih nilai apa adanya ya. 0 ya 0, 5, 10, 15, 20, 30 dan sebagainya. Itu saya beri nilai seperti halnya atau seperti apa adanya yang saudara kirim. Pak, ini saya mau remedi pertemuan keempat, ya tidak bisa. Itu sudah kami beri waktu minimal 3 kali 24 jam. Itu saya rasa waktu yang tidak pendek itu.
Saya itu ingin menerapkan 1 kali 24 jam tapi tidak tega karena kondisi seperti ini. Ibarat kita bertemu langsung, tugasnya itu deadline-nya pasti fix. Nah kemudian nilai maksimal itu tugasnya benar, sesuai instruksi, penataan tugasnya bagus, itu bisa maksimal, bisa sampai 100. Saya tuh memberi nilai 100 pada tugas itu tidak main-main. 100 ya 100. Ya, seperti itu ya. Di pertemuan pertama di pengantar mata kuliah sudah saya jelaskan. Saya nilainya apa adanya. Saudara tidak lulus ya tidak lulus. Saudara lulus ya lulus, nilainya minimal ya minimal, itu nilai saudara. Pak kalau tidak lulus bagaimana? Ya mengulang. Memang ada remedi? Tidak ada remedi. Saya tidak akan mengadakan remedi. Penak banget remedi. Terus teman yang lain saja berusaha mati-matian sampai berdarah-darah katakan seperti itu. Saudara menjaga ke remedi? Tidak ada remedi. Tidak lulus ya tidak lulus, mengulang tahun depan. Syukur-syukur dosennya masih saya. Coba kalau nanti yang lain ya terserah. Masih saya pasti hafal mana yang tidak lulus. Kalau tidak lulus ya mengulang, tidak lulus mengulang lagi. Itulah namanya dinamikanya sebuah perkuliahan. Seperti itu. Nah, saya memberi contoh ini. Contoh nilai 0. Nilai 0 jelas ya tidak saya contohkan. Kalau tidak mengerjakan tugas itu pasti nilainya 0. Nah, ini saya memberikan contoh tugas yang salah. Ini tugas yang salah ya. Bentar, saya buka dulu. Nah, ini tugas yang salah. Saya tutup namanya agar saudara tidak begitu terpojokkan ya. Ini saya tutup namanya. Kelasnya apa juga saya tutup. Nah, tugasnya saya jelaskan lagi ya. Tugasnya adalah ini loh. Nih, kalau saudara memberi video saya pasti paham. Tugasnya adalah mengobservasi 4 kondisi ini di lingkungan kerja saudara masing-masing. Saudara mengumpulkannya apa? Mengumpulkannya ini. Kira-kira ini nilainya berapa? Kalau saya beri nilai ya, ini mungkin nilainya hanya sekitar, kalau salah hanya sekitar 5-20 poin. Ini nilainya seperti ini. Nilainya seperti ini. Ini ya, ini. Wah, ini nampaknya judulnya bagus ini. Sama-sama observasi. Saya baca di dalamnya. Kok seperti ini? Ini bukan tempat kerja saudara ini. Ini bukan tempat kerja saudara ini. Nah, kemudian saya cek lagi di internet. Perhatikan ya. Nih. Perhatikan. Sama tidak judulnya? Observasi dan penyuluhan kesehatan keselamatan kerja ketiga pada bengkel pengelasan rumahan. Sama tidak judulnya? Sama. Ini tuh bukan karya saudara ya, ini karyanya orang lain. Perhatikan ini. Kita lihat gambarnya, penjelasannya, tabelnya sama. Sama. Ini sama. Kita lihat foto di dalamnya. Oke, sebentar, kita lihat foto di dalamnya. Perhatikan, sama tidak? Sama. Ini yang buat saudara. Sama tugasnya. Ini bukan pekerjaan saudara. Dari nilainya saja sudah minimal ya. Ini sama. Sehingga karena nilainya ini saudara terbukti ini hanya copy paste ya. Ini nilainya hanya 5. Ini saya menghargai saudara yang sudah mengupload tugas. Daripada 0 dapat 5 lumayan lah. Ini contoh tugas yang salah, sehingga nilainya berada pada posisi nilai minimal. Ini pada posisi nilai minimal. Seperti itu. Jadi jangan asal-asalan kirim tugas ya. Tidak semudah itu, Fergus. Nah, kemudian contoh nilai maksimal ya. Ini saya contohkan nilai maksimal. Nih,
Nilai maksimal nilainya berapa? Ya antara 80 sampai 100. 80 sampai 100. Ini contoh tugas benar. Nah, karena benar saya sebut namanya, Nah, ini Anas sama Mas Ridwan ya. Nah, ini dia pakai pengantar meskipun tata tulisnya tidak begitu rapi, tapi benar. Nah, Nah, ada lampirannya. Dia mengatakan ini unsafe condition, oli tercecer di tempat kerja. Benar ini, benar kondisi tidak aman ini. Kemudian unsafe action, tindakan tidak aman. Dia benar, tetap bekerja tanpa menggiurkan oli yang tercecer tersebut. Ini benar unsafe condition ini. Mohon maaf, unsafe action, tindakan tidak aman. Ini contoh yang benar. Kemudian, nah ini meskipun salah tulis ya unsafe condition, meskipun ini dimaksud adalah nyaris atau near miss, tapi saya memahaminya ini benar, melangkah tepat di atas oli yang tercecer ketika mengambil alat kerja. Ini benar ini. Nah, kemudian terjadilah kecelakaan. Ada foto contoh kecelakaan yang terpleset. Accident ya. Nah, ini benar. Nilainya ini bisa maksimal 80, bahkan bisa sampai 100. Ini contoh tugas yang benar. Gitu ya. Ini berada pada kategori nilai maksimal. Jadi saudara tidak asal-asalan kirim tugas. Seperti itu. Oke, kita next ya. Saya rasa review perkuliahan yang kemarin cukup sekian. Saya yakin saudara sudah cukup paham karena saudara itu sudah dewasa ya, sudah mahasiswa, tidak lagi harus didikte, tidak harus disuapin seperti anak kecil, seperti anak sekolah. Oke, next. Oke. Pesan saya maksimalkan nilai saudara sehingga berada pada nilai maksimal. Saudara 0 jelas tidak lulus. Nilai minimal ada kemungkinan lulus, ada kemungkinan tidak lulus. Karena minimal itu C itu lulus, nilai C itu lulus. Tapi kalau C min tidak lulus. Monggo. Semua saya kembalikan kepada mahasiswa masing-masing. Toh yang menjalani adalah saudara sendiri-sendiri. Oke, kita next ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kesehatan kerja. Menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia tahun 1950, kesehatan kerja adalah upaya untuk mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesejahteraan fisik. Ini ya, ada kata kuncinya adalah tahan, berarti tetap sehat ya, dan meningkatkan, jadi kembali lebih sehat lagi, derajat kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya. Nah, ini setinggi-tingginya. Maka kalau pekerja itu sehat, kuat ya, sehat fisik, sehat mental, ya sosial, saya ulang, suatu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi semua pekerja pada semua pekerjaan, dari resiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan, dan pemeliharaan pekerjaan dalam suatu lingkungan kerja yang diadaptasikan dengan kapabilitas fisiologi dan psikologi, dan diringkaskan sebagai adaptasi pekerjaan manusia dan setiap manusia terhadap pekerjaan. Pada setiap pekerjaan, setiap manusia terhadap pekerjaan. Ini beberapa kata kuncinya. Ini menurut WHO. Kemudian tahun 1955, 5 tahun kemudian, WHO dan ILO, Organisasi Buruh Dunia, itu mendefinisikan lagi. Jadi ada 3 hal yang berkaitan dengan kesehatan kerja. Yang pertama adalah pemeliharaan dan promosi kesehatan karyawan dan kapasitas kerja. Jadi selain sehat itu juga kapasitas kerjanya diperhatikan. Selain sehat, itu juga kapasitas kerjanya diperhatikan. Itu. Kemudian yang nomor 2, peningkatan lingkungan kerja dan pekerjaan yang kondusif terhadap ketiga karyawan. Nah, ini peningkatan lingkungan kerja dan pekerjaan yang kondusif. Ini loh, kata kuncinya kondusif. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan pengorganisasian kerja
dan budaya kerja ke arah yang mendukung kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Ya, ini yang namanya budaya kerja. Nah, kata kuncinya budaya kerja. Ke arah yang mendukung kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Jadi ada 3 hal yang diperhatikan WHO dan ILO pada tahun 1955. Kemungkinan saudara belum lahir. Yakin belum lahir itu tahun itu. Saya juga belum. Oke, next. Nah, kemudian kita belajar tentang penyakit akibat kerja. Jadi kalau penyakit akibat kerja itu ada 3 golongan. Penyakit umum, penyakit akibat kerja, dan penyakit akibat hubungan kerja. Jadi ada 3. Itu masuknya dalam kategori penyakit akibat kerja. Penyakit umum adalah penyakit yang didefinisikan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Seperti kecelakaan umum kemarin ya di pertemuan berikutnya, pertemuan sebelumnya, kecelakaan umum adalah kecelakaan yang terjadi di luar pekerjaan. Sekarang penyakit umum atau penyakit yang terjadi di luar pekerjaan atau general disease, penyakit umum. Ini misalnya flu, demam, dan semuanya yang tidak ada kaitannya dengan kerja, ya, namanya penyakit umum. Diam di rumah tahu-tahu demam, ya itu namanya penyakit umum, ya, seperti itu. Enak ya. Nah, kemudian penyakit akibat kerja atau ini istilahnya adalah PAHK. PAHK ini hubungannya dengan pekerjaan. Ini ya, penyakit akibat hubungan kerja, PAHK. Ini hubungannya dengan pekerjaan yang tidak secara langsung atau secara bahasa itu efek domino dari pekerjaan. Ini contohnya adalah asma, hipertensi, dan lain-lain. Contoh. Ketika seorang yang bekerja pada pengecatan, pada pengecatan, di situ ada orang yang sedang mengecat atau karyawan yang sedang mengecat dengan APD ya. Tetapi ada karyawan lain yang tidak menggunakan APD kemudian lewat tidak sengaja atau dengan keperluan lain tidak memperhatikan K3 lewat di area pengecatan. Oke. Selepas dari itu, karyawan tersebut ternyata sakit asma. Ternyata setelah diselidiki, setelah diperiksa, asmanya akibat dari cat tersebut. Ini namanya penyakit akibat hubungan kerja. Contohnya seperti itu. Atau contoh-contoh yang lain. Sakit ini ya, penyakit akibat hubungan kerja ini bisa dikategorikan lagi atau bisa didefinisikan lagi. Itu adalah penyakit yang timbul setelah bekerja yang lampau. Kemarin itu kerja lembur di depan laptop 1 kali 24 jam kata seperti itu. Sepulang dari kerja dia mengalami hipertensi. Jadi sepulang dari kerja beberapa hari kemudian atau setelah pekerjaan itu selesai dia mengalami hipertensi. Ini bisa dikategorikan juga sebagai penyakit akibat hubungan kerja. Nanti siap-siap ya tugasnya mengenai ini. Nah, kemudian penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja. Jelas, ini hubungannya secara langsung. Sakit akibat kerja. Nah, ini tidak saya contohkan karena macamnya banyak. Akan saya contohkan satu persatu. Penyakit akibat kerja yang pertama, contohnya adalah dari faktor fisik. Contohnya kebisingan. Kerjanya di tempat bising, tahu-tahu mohon maaf pendengarannya berkurang, budek ya. Ini langsung, jadi sakitnya itu langsung di tempat kerja itu. Ini contohnya. Kemudian faktor fisik lagi ini, seorang pekerja yang mengerjakan aspal jalanan, dia menggunakan alat ini ya alat ini. Ketika bekerja, tahu-tahu keseleo, katakan seperti itu, atau tahu-tahu terjadi sakit akibat alat ini namanya penyakit akibat kerja. Contoh lagi. Nah, radiasi HP. Jadi seorang teknisi HP terkena terlalu banyak mengalami
atau terpapar radiasi dari HP. Ini juga yang kemudian sakit secara langsung, matanya merah dan sebagainya, sakit, itu namanya penyakit akibat kerja. Adalah contohnya seperti itu. Nah, kemudian penyakit akibat kerja selain faktor fisik ada lagi faktor kimia. Nah, faktor kimia ini nanti akan banyak dibahas ketika materi kita dalam materi toksik ya, toksik. Nanti ada di pertemuan keberapa, silakan lihat di RPS sudah ada. Nah, ini contohnya faktor kimia itu adalah contoh sederhana sekali ketika bekerja dengan aki. Karena ini bahan kimia ya, di dalamnya ada zat kimianya. Ya. Pernah suatu ketika aki ini dikuras. Ini contoh orang PKL ya, mohon maaf, orang magang praktek di bengkel. Di bengkel biasa, bukan bengkel resmi. Nah, dia disuruh menguras di sungai kecil atau kalen ya. Ketika dibuang itu langsung airnya bereaksi airnya. Nah, setelah dibuang, nah dia penasaran dengan bau dari cairan di dalam aki. Kemudian dihiruplah aki ini di dekat hidungnya. Subhanallah, apa yang terjadi? Dia langsung sakit ya. Hidungnya tidak berfungsi dengan maksimal atau indera penciumannya tidak berfungsi dengan maksimal. Ini contoh akibat toksik ya, artinya racun, sakit akibat faktor kimia. Nah, kemudian faktor yang lain penyakit akibat kerja, contohnya adalah faktor biologi, contohnya adanya kuman, cacing dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini apa namanya, contoh istilah di dalam bahasa Inggrisnya yang keren itu FAMD ya, Food and Mouth Diseases. Nah, ini akibat kerja, contohnya cacing, kuman dan sebagainya. Tiba-tiba setelah bekerja sariawanan, nah itu contoh faktor biologi. Nanti akan dibahas lebih dalam lagi. Kemudian penyakit akibat kerja yang paling sering terjadi itu adalah faktor fisiologi ergonomi. Akibat faktor fisiologi ergonomi. Kemarin kita sudah bahas ergonomi ya. Kalau bekerja tidak memperhatikan faktor ergonomi, akibatnya tidak maksimal dan bisa menimbulkan penyakit atau tidak selamat. Nah, itu ada sprain, strain, and tears. Ini sprain and strain itu kalau saudara istilahnya gampang itu adalah kesleo atau kepelintir. Sebenarnya beda ya antara sprain dan strain, itu beda. Kalau di istilah kedokteran berbeda, artinya ada perbedaan artinya, tapi kalau secara gampang itu kesleo, kepelintir, seperti itu dan sebagainya. Kemudian tears itu mengeluarkan air mata. Tears itu air mata atau mengeluarkan air mata. Itu bisa saja karena terkena radiasi dan sebagainya, kemudian air matanya menetes-netes. Radiasi apa? Bisa saja karena radiasi cinta. Mohon maaf ya, bercanda. Nah, kemudian adalah back pain. Back pain ini saudara pasti pernah mendengar no pain no gain ya. Nah, atau back pain seperti ini contohnya. Ini sering terjadi ya, terutama pekerjaan yang mengandung unsur fisik. Kemudian carpal tunnel syndrome. Saudara pernah nggak ketika naik motor itu tiba-tiba bahasa Jawanya mohon maaf jimpenen atau mati rasa atau tangannya geder-geder dewe. Nah, itu masuknya carpal tunnel syndrome. Kemudian hernia ya, hernia saudara cari hernia. Hernia itu pengobatannya ada yang dengan terapi, ada dengan operasi ya. Saudara bisa lihat sendiri nanti, searching sendiri apa itu hernia. Nah, ini adalah contoh penyakit akibat kerja. Nah, kemudian ada faktor psikologi. Nah, di faktor psikologi ini akan kita bahas lebih lengkapnya nanti di pertemuan berikutnya. Silakan lihat RPS, kita akan membahas psikologi kerja. Nah, kemudian ya kita selesai. Tugasnya apa? Oke. Tugasnya adalah
hubungannya ini. Nah, saya tulis di sini ya. Tugasnya, ini tugasnya ya. Itu adalah saudara ya membuat materi tentang PAK dan PAHK. Materinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk PPT dan video. PPT dan video. Oke. Yang saudara buat itu adalah PPT di mana nanti saudara membuat atau menjelaskan materi seperti saya ini dengan program perekam layar. Contohnya ini ya, namanya OBS Studio, tapi tidak wajib OBS Studio. Saudara boleh memakai aplikasi yang lain ya, asal itu merekam layar kemudian saudara menerangkannya. Syukur-syukur saudara ada fotonya. Ya, ada di sini, nanti ada di sini. Ada foto atau video saudara terekam di sini. Ini tidak saya pakai karena webcam saya sedang error, tidak bisa dipakai. Ya, bawaannya memang rusak sehingga saya tidak pakai webcam. Tapi saudara kalau memakai webcam di pojok sini nanti lebih bagus. Ya, tugasnya adalah membuat PPT tentang PAHK dan PAK. Pak, itu kita materinya dari tempat kerja sendiri atau tempat kerja lain, terserah. Saudara membahasnya dari tempat kerja saudara itu lebih baik daripada saudara hanya mencomot di internet. Itu ya, nanti nilainya berbeda. Oke. Loh Pak, nanti kan ada video ya. Ada video itu naruhnya di mana? Silakan videonya diupload di YouTube saudara. Oke. Karena di tugas 5 ini saya settingnya ya. Perhatikan ya, saya settingnya file yang bisa diterima. Perhatikan, ini loh. Nah, PPTX ini ya, ppt.pptx dan .ppt. Selain itu tidak bisa diterima. Kemarin tadi yang tanya lucu, Pak ini sudah masuk belum? Kalau seperti ini, saya katakan belum. Tapi itu sudah ada filenya. Di bawahnya itu ada tulisannya loh. Itu adalah file yang bisa diizinkan untuk masuk di tugas. Bukan file saudara. Seperti itu. Nah, kalau sudah terkirim, kemarin saya katakan ada tulisan yang di blok hijau. Nah, karena hanya ada format PPTX dan .ppt, maka videonya itu saudara taruh di belakang sendiri. Apa? Saudara taruh di sini link video atau YouTube saudara. Hasil dari perekaman layar. Jadi seperti saya membuat video materi ini. Saudara terangkan di situ tentang PAK dan PAHK. Setelah saudara bikin PPT-nya, kemudian saudara bikin videonya, saudara pastikan di sini link YouTube-nya atau link videonya. Setelah itu filenya ini saudara masukkan di dalam kuliah.iv.ac.id. Sini sudah saya kasih caranya, gitu ya, ndak bisa kebangetan saudara. Saudara itu mahasiswa ya. Sudah ada caranya, klik mana? Oh, berarti nanti klik di atasnya sini, kemudian tambahkan pengajuan. Kalau tidak bisa, tanya teman yang bisa. Nah, file yang saya izinkan itu hanya satu ya, sehingga satu itu berupa PPT yang di dalamnya ada link videonya, seperti itu. Kemudian maksimalnya kapan? Ini adalah maksimal tanggal 25 Oktober pukul 23.55, seperti itu. Kalau saudara memperhatikan video ini dari awal sampai akhir, insya Allah tidak ada miskomunikasi, seperti itu ya. Nah, kita kembali ke PPT.
Nah, ya untuk persiapan berikutnya, saudara boleh kok belajar dulu sesuai RPS. Pertemuan berikutnya apa? Saya samakan dengan RPS. Saya usahakan sama dengan RPS. Dan sampai sekarang juga sesuai RPS. Karena faktor psikologi ini, ya, ini pengaruhnya banyak. Termasuk saudara itu yang orangnya ngeyelan, itu lebih cepat capek ke pekerjaan, lebih cepat capek akibat kerja. Bisa ada saudara bisa sakit akibat kerja karena saudara mempunyai sifat tanda kutip ngeyelan seperti itu. Baik, terima kasih, saya rasa cukup sekian. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat.